Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai tausiah ataupun kita sharing berbagi, alangkah baiknya kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk jamaah yang masih terbaring sakit, baik itu penyakit ringan, penyakit sedang maupun penyakit parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala penyakit-penyakitnya dan diberi kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kirimkan doa untuk kakak ipar saya, suami Uni Ratu Adeli Aryani, yang saat ini sedang sakit pula. Semoga Allah akan mengangkat segala penyakit-penyakitnya dan diberi kesembuhan total dan bisa kembali aktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah niyatul syifa. Ya Allah, Allahumma rabbana si'adhil ba'si. Ishbihim wa anta syafi. Ya Allah, la shifaa illa shifauka wa shifaan la yughadiru saqama. Syai'un la ilaha Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah taniyatin qabulin wa bikulli sirrin ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Summa ila arwahi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimin wal mufassirin wal muhaddisin khassah. Anna Allah ta'ala yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matihi tatimmus shalihat, ala ni'matihi al-islam wal iman wal ihsan was sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi ajma'in. Amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala aidan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa adahu wa qanna'ahu Allahu bihi. Rawahul Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati ibunda kita, guru kita, Ibunda Nur Alam, Ustazah Nur Alam, semoga Allah akan memberi kesehatan pada beliau, selalu dimudahkan segala urusan-urusannya dan diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ibu Edi Chandra selaku pimpinan Majelis Taklim kaum Ibu Nur Aisyah, Ibu Yunarmi selaku MC, Ibunda Dewi Sumeksiana Triastuti selaku tokoh masyarakat, ibu-ibu sesepuh dan para jamaah, akhwat sekalian yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat yang tak terhingga bagi kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmatnya Allah, maka sungguh engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Entah 10 kebaikan, entah 100 kebaikan, entah 100 kebaikan. Semuanya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga nilainya. Bahkan sampai milenial pun subhanallah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang aku dustakan? Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal yang patut yang kita syukuri adalah Allah masih saja memberikan curahan nikmatnya, baik itu berupa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, masih diberi nafas yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibukakan mata kita, baik itu mata fisik maupun juga mata batin kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus kita bersilaturahim bersama-sama. Moga-moga di awal Rabiul Akhir ini ada hikmahnya, karena ini juga masih momentum bulan Maulid Rasul, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui salawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun dapat menghapus kesedihan yang menimpa diri kita, bahkan menghapus kesengsaraan dari kita. Selain membaca Al-Quran Karim tadi yang sudah dipimpin oleh Ibu Ina, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan membaca Al-Quran.
Rugi gak Bu kalau nggak baca Al-Quran sama sekali? Rugi kan? Subhanallah. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah rumah Anda, rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Wala taj'al buyutakum kubur. Nah, itu dia. Jangan engkau jadikan rumah itu ya sebagai kuburan. Karena itu tidak membaca Al-Quran. Jadi itu membaca Al-Quran ya tidak hanya sekedar di momentum di bulan Ramadan saja. Ya kan momen nuzul Quran. Tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Makanya kan ada salah satu ada limo tombo ati. Tombo ati iku limo perkara nih. Nah itu dia itu lagunya Opik itu. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Subhanallah. Ya salam. Jadi inilah yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah masih saja kita untuk menyempatkan diri ke masjid yang kita cintai ini, untuk khusus Majelis Taklim Kaum Ibu maupun dimanapun majelis taklim yang lainnya, agar kita selalu ya duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang solehah, dan kita akan selalu mendapatkan hikmah apa yang disampaikan oleh guru-guru, ya, dan kita juga amalkan hikmahnya atau pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulut kita masih bisa berbicara, masih juga untuk mengeluarkan lisan kita, ngomongnya masih mengeluarkan kata-kata yang hikmat dan juga selalu menghindari kata-kata yang kotor. Tangan kita selalu untuk berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lalu membaca kalimat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kaki kita selalu melangkah ke jalan yang benar, ke jalan shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Yang penting kesehatan itu ya harus kita syukuri dan juga harus kita dijaga. Makanya kita harus atur pola kesehatan kita ya ibu-ibu. Selagi ya kalau yang ibu-ibu yang sudah sesepuh ya selagi masih sehat ya masih prima. Apalagi yang muda-muda seperti kami ya memang harus mengatur pola kesehatan. Ya jangan sampai juga terlena dengan hal-hal yang begitu tergoda kan ya, makanan junk food ya, makanan cepat saji, subhanallah. Maka dari itu ya hindari dari makanan-makanan yang sebenarnya itu enak tetapi ada khawatirnya di situ ada mudaratnya. Nauzubillah, subhanallah. Baik ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang pertama ayat 200 ya dan ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrakum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini merupakan ayat yang masih berkaitan tentang ibadah haji. Nah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana mereka orang-orang jahiliyah, dia menyebut nenek moyang, menyebut kakek-kakek moyang mereka orang-orang kafir Quraisy. Makanya tuh mereka pada zaman dulunya sebelum ada ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada syariat ibadah haji, mereka tuh hanya ingin menyebutkan apa doanya itu hanya untuk memberi keuntungan di dunia saja. Yang diberinya itu apa?
kemewahan, ya kan? Kemewahan, kekayaan segala macam, diberi apa? Laki-laki ganteng maupun yang perempuan yang cantik dan lain sebagainya. Tetapi ya, mereka itu hanya berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Tetapi di akhiratnya malah gak datang. Makanya kita hidup di dunia ini tujuannya itu hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keuntungan di akhirat. Segala apapun keindahan, kemegahan di dunia ini, itu semuanya itu pasti akan sirna. Orang tua yang kita sayangi, ya kan, anak-anak yang kita cintai juga, itu akan ditinggalkan pulang. Mobil mewah, rumah mewah, handphone mewah seperti ini, tas mewah yang kayak punya ibu-ibu yang harganya segitu berapapun kan 500, itu pun akan kita tinggalkan. Masya Allah. Nah, maka dari itulah Allah mengisyaratkan kepada kita, yaitu untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Mengapa demikian kita meraih kebaikan di dunia dan di akhirat? Karena semua perbuatan yang kita kerjakan itu ya pasti dinilainya itu adalah ibadah. Hasanatun, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, ihsan itu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "An-ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Fa in lam takun tarahu ka'annaka yaraka." Ihsan itu hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah. Syirik kan itu artinya. Fa in lam takun tarahu, jikalau engkau tidak melihat Allah, ka'annaka yaraka. Oh, fa innahu ya, fa innahu yaraka. Ada juga yang kalau di mata tuh ka'annaka yaraka. Memang pasti di dalam matan hadis itu berbeda di situ. Berbeda, ada riwayatnya. Maka Allah akan melihat kalian. Subhanallah. Ya, jadi kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ini kamera CCTV nih ya yang ada di masjid-masjidnya itu. Ya kan? Kalau kita lagi mau ngapain, kalau lagi mau apa? Mohon maaf ya, mencuri, ya pasti dilihat oleh kamera CCTV kan? Pasti sudah terdeteksi nanti, bahkan nanti ditangkap sama pihak berwajib. Begitu juga kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, berbuat ihsan, lalu melakukan hal yang ma'ruf dengan melakukan yang benar, maka itu akan dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa ibu? Malaikat Raqib. Raqib ya. Kalau atid sebaliknya mencatat amal buruk. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami yaitu kebaikan-kebaikan di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, kita harus berjihad, kita harus bersungguh-sungguh, berjihad untuk jiwanya, berjihad untuk hartanya, dan juga kita meraih kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Makanya ya kalau lagi tawaf ya ibu-ibu ya, lagi yang ibadah haji maupun umroh, pasti selalu membacanya kan Subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar. Banyak berapa kali itu ucapin kalimat apa itu? Tasbih, takbir, tahmid dan juga tahlil. Disertai juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, disinilah merupakan untuk meraih kebahagiaan, meraih kemakmuran, baik itu di dunia maupun yang di akhirat. Janganlah menjadi wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapakah itu manusia itu yang berada di dalam kerugian? Pertama, selalu mengikuti langkah-langkahnya setan, selalu memperturuti hawa nafsu ataupun nafsu syahwat. Perbedaan antara hawa nafsu dengan syahwat di sini adalah kalau hawa nafsu itu mempunyai keinginan kita dalam urusan agama. Contohnya ya sholat dengan niatnya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Ya termasuk juga pujian juga, riya maupun juga sum'ah. Nah kalau yang syahwat itu sebaliknya, ingin mendorong diri kita dalam urusan duniawi. Ya contohnya makanan, minuman, pakaian, ataupun juga harta, tahta, wanita maupun juga kedudukan. Hati-hati. Maka dari itu hindari dari hawa nafsu maupun syahwat. Maka kita harus semaksimal mungkin kita harus bersungguh-sungguh untuk menahan diri kita apa yang kita inginkan. Makanya kita harus mempunyai hati nurani ataupun fuadah. Hati kita tetap condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati. Qulub itu kan dari kata qalbun kan, hati. Asal katanya di situ adalah tuh yang bolak-balik ke sana, bolak-balik ke sini. Tetapkanlah hati kami. Kalau qulubana ya, kalau yang qalbi itu hatiku. Ala ta'atik, terhadap ketaatan kepadamu. Ia muqallibal qulub, sabbit qulubana ataupun sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membalik-balikan hati, tetapkanlah hatiku ataupun hati kami kepada ketaatanmu. Jadi di sini ya ciri yang manusia yang rugi di situ selalu memperturuti setan. Lalu juga selalu meremehkan sholat. Meremehkan sholat, kenapa demikian meremehkan sholat? Karena dianggap sepele kan sholat itu. Padahal sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan pelarian kita, pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah dapat kita teratasi. Sholat fardu 5 waktu. Kemudian kita lebih yang melakukan sholat duha, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu memang pasti itu disaksikan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Kemudian wa tasilul arham wa shallul laila wa nasu niyam wa tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Kemudian makanlah makanan yang halal. Kemudian sambungkanlah dengan tali silaturahim. Lalu sholat malam dikala orang lain sedang tidur. Makanya usahakan juga ya tidurnya jangan malam-malam. Kalau udah tidur jam 9 ataupun jam 10 bangun malam-malam, ya kalau yang laki-laki malah begadang. Padahal kan ada kan apa itu begadang, jangan begadang kalau tiada apinya. Jadi begadang tuh boleh kalau ada perlunya.
ya kan? Nah, dan itu begadang tetapi positif, bermanfaat, produktif. Sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, terus selebihnya juga menghafal Al-Quran. Jangan cuma hanya nonton bola aja, begitu kan? Nah itu, jadi jadikanlah sholat sebagai bukan hanya di agama, tetapi tempat pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu dijadikan sebagai motivasi kita. Kalau kita sudah berusaha, kita berhasil, maka jangan lupa tetap tawadu ataupun rendah hati, tetap lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi gagal, walaupun gagal, tapi jangan lupa kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah yang namanya adalah tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Disitu artinya berserah diri setelah kita berusaha. Jadi jangan salah kaprah juga. Tawakal tetapi kita nggak berusaha, Allah tuh tidak akan terima tawakal kita. Nah, situlah ciri orang yang rugi, dia selalu malas sholatnya. Andaikan dia tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, niscaya itu merupakan kerugian yang amat besar. Na'udzubillah. Nah, jadi inilah sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan mengupgrade iman kita. Kita memperbaharui iman kita. Yang tadinya kita imannya setengah-setengah, maka kalau sekarang kita harus terpenuhi. Agar supaya memenuhi dan juga memperbaharui iman kita, tidak hanya sholat saja, tetapi bisa juga kita selalu membantu pada orang lain, termasuk juga membantu pada orang tua. Itu kan juga merupakan birrul walidaini. Itu bukan merupakan amalan yang paling utama. Bagus di situ. Kemudian tak lupa sedekah kepada orang tua, ya sedekah untuk kaum fakir dan miskin, sedekah untuk masjid, karena itu merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Lalu saling menasehati, ya kalau nasihat itu memang tuh alangkah baik itu memang ada adatnya ibu-ibu ya, sebaiknya secara sembunyi-sembunyi ya kita berdua lah saja saling menasehati. Jangan menasehati itu di depan umum, karena aku khawatirnya itu dinilai menghina orang lain. Kalau nasihat di depan orang lain itu dianggap itu menghina. Tetapi kalau nasihatnya itu dalam keadaan sepi, berdua saja, itulah dijadikan sebagai pelajaran. Nasihat dengan kesabaran, ya, wa tawassaw bil haqqi, dan nasihat itu disertai dengan kebenaran dan disertai juga dengan lemah lembut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya salam. Sebentar ya. Nah, baik. Nah, di sini orang yang beramal soleh saling menasehati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, apakah di sini akan menyampaikan tema yang itu sangat penting. Kalau ini muqaddimah ya, pembukaan, yaitu 3 hal untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tadi sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang begitu banyak, maka itu jangan kita memegangkan sesuatu.
Karena apakah kekayaan itu akan abadi? Belum tentu. Agar supaya kita mendapatkan keamanan, kenyamanan di dunia dan di akhirat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempunyai 3 hal yang mesti kita lakukan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu rezeki yang halal. Rezeki yang halal di situ ya baik itu berupa materi maupun kondisi yang kita alami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang halalan yang baik, warizqan thayyiban, dan rezeki yang bukan hanya sekedar yang baik saja, rezeki yang bermanfaat kepada kami. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima halalan thayyiban. Jadi di sini tertera di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 158. Mungkin kalau ibu-ibu boleh dibuka mushafnya, surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 168. Silakan ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Allah sudah memberikan makanan yang baik, yang halal kepada kita, maka mesti kita syukuri. Daging sapi halal gak? Halal ya kan? Daging kambing halal gak? Ya kan? Daging kambing halal gak? Halal kan? Maka yang halal kita makan. Sedangkan yang haram, yang tidak layak dikonsumsi dagingnya, hendaklah kita hindari. Daging babi itu haram kan? Haram, karena itu sudah dilarang di dalam ayat Al-Quran, tertera di dalam ayat Al-Quran. Bahkan ada juga yang daging yang tidak boleh dikonsumsi, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Daging anjing, ya kan? Daging harimau, daging ular, daging buaya. Karena situ kan merupakan hewan buas, ya kan? Hewan buas memang itu tidak layak untuk dimakan. Bahkan juga ada juga tuh cakar yang tajam, jadi kayak seperti ulung elang. Ya, jadi hindari dari makanan yang haram. Maka dari itu ya kita jangan merasa beban lah kalau kita didapati rezeki yang halal itu berupa makanan. Walaupun kita makan nasi saja, ibu-ibu, ya kita tetap bersyukur. Yang penting halal kita makan, walaupun cuma hanya 1 suap maupun 2 suap maupun 3 suap, bisa mengisi energi kita. Makan sayuran, makan buah-buahan, dan cuma hanya makan ikan, makan ayam goreng aja ya. Begitu. Ini hal yang perlu kita syukuri. Allah mengisyaratkan, pilihlah rezeki yang halal, karena itu merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan. Jadi itu rezeki di dunia di sini ada 2 hal, harta dan juga anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Coba buka surah At-Taghabun ibu-ibu, mushaf Al-Qur'an. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 15. Tadi yang Al-Fakir sudah bacakan, artinya yaitu sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Harta di sini merupakan ujian bagi kita, bagaimana caranya kita bisa mengelola ekonomi,
baik itu ekonomi pribadi maupun juga ekonomi keluarga. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka hendaklah kita sedekahkan untuk ya secara umumnya anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin. Bahkan juga kalau bagi orang kaya yang sudah mempunyai harta lebih, maka hendaklah untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu tadi ya surat At-Taubun ayat yang ke-15 ya, surah yang ke-64. Yang bunyinya tadi ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, balik lagi ke tema. Jadi sekali lagi, orang yang mempunyai kekayaan lebih maka hendaklah untuk berzakat. Karena zakat itu tujuannya hanyalah untuk bertumbuh keimanan kita dan juga bertumbuh dermawan kita. Zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, jiwa kita. Makanya tuh ada kata zakat yuzaki tazkiyatun nafas kalau dalam ilmu tasawuf, ya kan? Mensucikan diri. Zakat mal itu merupakan zakat harta untuk mensucikan harta kita dari campur baur dari harta yang haram. Makanya atur perekonomian kita agar tidak mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Sesungguhnya perbuatan mubazir itu merupakan saudaranya dari setan. Badara yubadziru tabdzir, buang-buang. Makanya mubazir dalam arti itu adalah boros. Ya. Karena sesungguhnya setan itu menyuruh kepada orang untuk melakukan kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anak itu pun juga merupakan ujian. Bagaimana ya kita untuk mendidik anak dengan akhlak yang baik. Jangankan orang tua, ayah, ibu di waktu masa kecil saja berperilaku buruk. Karena itu nanti akan terpengaruh juga. Kalau orang tuanya dia berperilaku buruk, maka anaknya itu akan menjadi berperilaku buruk juga. Fotokopi, ya kan? Fotokopi, ibaratnya fotokopi bu. Kalau fotokopinya jelek, maka hasilnya jelek. Itu ibaratnya. Kalau orang tuanya berperilaku baik, maka anak itu akan baik pula. Makanya ya orang tua ya yang baru saja menikah, ya selagi yang mempunyai anak, maka kita harus memperbaiki diri. Berkaca kau dan aku. Ya memang itu namanya cerminan diri, ya kan? Untuk memataskan diri, untuk memperbaiki diri supaya nanti ketika punya keturunan tidak lagi berperilaku buruk seperti di masa muda. Masya Allah. Inilah karunia anak itu memang patut ya kita jadikan teladan bagi anak-anaknya. Makanya kita harus meneladani ya akhlaknya Rasulullah SAW agar nanti merupakan bahan renungan dan bahan ajaran dan juga bahan pelajaran di dalam lingkungan keluarga. Karena disitulah untuk meraih sakinah, mawaddah dan warahmah, ketenangan, terus mawaddah mendapatkan rahmat dari Allah kepada dua insan maupun juga anak-anaknya, dan mendapatkan rahmat saling kasih sayang antar sesama manusia. Makanya itu memang manusia ya memang harus membutuhkan ada 5 hal: sandang, pakaian, papan, rumah, pangan, makanan, minuman, kesehatan dan juga pendidikan. Harus memenuhi 5 hal itu. Kalau kita nggak punya pakaian, kita nanti mau pakaian apa? Daun salam, daun pisang. Kalau kita nggak punya rumah, nanti kita mau tinggalnya di mana? Di kolong jembatan. Kalau kita nggak punya pangan, kita nanti mau makan apa, mau minum apa. Kalau kita nggak punya modal kesehatan, nanti yang sakit, entah itu orang tua, ayah ibu ataupun anak, nanti siapa yang ngebiayain, ya kan? Apalagi pendidikan.
Siapa yang nanti akan menyekolahkan anak? Karena tuh pendidikan itu memang terdiri dari ada 3 unsur. Lingkungan keluarga dulu, kemudian sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan keluarganya itu baik, maka di sekolahnya itu juga baik, bahkan pun jika di lingkungan masyarakat pun juga baik. Tapi perhatikan juga ibu-ibu ya terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar. Kalau lingkungannya itu ya keras ya karena perbuatan anaknya itu ya nakal, bandel segala macam ya menyimpang ya akhlakul masmumah, akhlak yang tercela, maka sebaiknya itu ya tinggalkan. Hijrahlah ke tempat yang baru supaya mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, yang selalu mengajak ke dunia dan di akhirat, jalannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu ya kalau udah punya tabungan di hari tua, ya hendaklah ya bertabunglah, ya kan, maksudnya harus punya tabungan ya di hari tua nanti agar di hari tuanya itu tidak mengalami kesulitan. Bersyukurlah ya ibu-ibu ya yang masih di sisa usia, Allah masih saja memberikan kesehatan kepada ibu-ibu yang mudah-mudahan tetap ya istiqomah sampai di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Yang kedua yaitu adalah qanaah. Qanaah di situ artinya adalah puas. Puas itu dalam arti kita ikhlas menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan definisi lain yang secara khusus di situ adalah kaya hati. Sebagaimana tertera dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu ma adahu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Sungguh beruntung bagi orang yang berserah diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang cukup dan Allah akan memberikan sifat qanaah. Ya, qanaah di sini merupakan tolok ukur untuk menjadi orang yang dermawan. Masih banyak orang fakir walaupun cuma hanya seberapa saja rezekinya, tapi tetap bersyukur dan juga tetap qanaah. Makanya ini pelajaran juga bagi orang-orang yang menengah ke atas agar hidupnya itu tidak lagi tamak. Tamak itu dalam arti adalah serakah ataupun rakus. Makanya orang pelit itu tergesa-gesa untuk ya mencari keuntungan melalui harta yang begitu banyak. Kalau nggak punya harta, rasanya begitu gelisah, rasanya sedih. Karena kebahagiaan itu tidak diukuri dengan harta bendanya saja, tetapi kebahagiaan itu ukurannya di sini bisa bersyukur dan juga bisa qanaah. Jadi kalau orang yang mempunyai rezeki yang sedikit, gak perlu gelisah, gak perlu merasa risau, resah. Yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berilah karunia yang terbaik kepada hamba dan keluarga hamba. Berikan rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah, walaupun cuma hanya sedikit ya Allah. Jadi ya bersyukur itu ya kalau mulai yang dari kecil saja, Allah nanti akan memberikan nikmat yang begitu banyak yang gak disangka-sangka. Ziyadatun nikmat, nikmat yang bertambah. Ayatnya tidak asing kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu surah Ibrahim surah 14 ayat 7. Jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh aku akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Dan jika engkau
mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Jadi dengan kaya hati di sini itu dapat menghapus diri kita dari sifat tamak, rakus, bahkan juga bakhil. Nah, Buya Hamka beliau menjelaskan di dalam bukunya. Jadi itu qanaah itu mempunyai ada 5 perkara. 1, menerima dengan rela akan apa yang ada. Kemudian yang kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Karena hidup di dunia ini gak ada yang instan ya ibu-ibu ya. Gak ada yang instan. Memang harus butuh perjuangan. Tidak ada pengorbanan tanpa perjuangan. Lalu menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Lalu yang keempat, bertawakal kepada Tuhan. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Makanya itu kita juga harus melakukan zuhud. Dalam kitab Tasawwurul Iman karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, az-zuhudu yakni salah satu ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Za, tarkuz zina, meninggalkan perhiasan dunia. Kemudian ha, itu meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Kemudian dal, itu artinya meninggalkan takut dunia, meninggalkan sesuatu yang terpuji dari orang lain. Karena ya jangan senang juga ketika dipuji oleh orang lain. Karena pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala kekayaan maupun juga glamor ataupun kemewahan, baik itu berupa pakaian, minuman maupun juga makanan. Dan situ namanya itu adalah zuhud. Jadi walaupun kita hidupnya itu fakir, ya hidupnya sederhana, walaupun ya belum memenuhi dari setengah dari kecukupan maupun tanggung jawab, tetapi tetap berzuhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu meninggalkan segala kesenangan duniawi, meninggalkan segala terpuji dari duniawi untuk kembali lagi berjihad atau bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qana'atu ma la yanfatu wa kanzun la yaftan. Qana'ah itu adalah harta yang tidak akan hilang dan pura simpanan yang tidak akan lenyap. Jadi di situ harta yang abadi di sini adalah sedekah dan juga adalah qana'ah. 2 hal ini dijadikan sebagai alat tolok ukur kita agar kita akan menjadi orang yang saling peduli kepada sesama lain dan juga saling melihat ke bawah, melihat orang yang lebih fakir, orang yang miskin, orang yang lebih menderita dari kita, agar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang tunanetra saja walaupun keterbatasan fisik bersyukur. Kita orang-orang kaya masih suka mengkufuri nikmatnya. Kadang kita suka lalai, kita melupakan terhadap diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan. Dan disinilah qanaah sebagai untuk menjadi hamba Allah yang selalu taat dan menjadi selalu bersyukur. Nah yang ketiga sekarang, memohon kepada Allah agar lebih taat atau lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah ya, saya memang sudah pernah menjelaskan ya, Rasulullah SAW beliau melakukan sholat tahajud ya,
ketika beliau lagi menunaikan ibadah sholat tahajud, beliau membaca surah yang panjang sekali. Sehari, ya Pak, malam pertama membaca surah Al-Baqarah, malam kedua membaca surah Ali Imran, malam ketiga membaca surah An-Nisa. Coba kita kalau membaca satu surah yang panjang, sanggup gak? Gak sanggup kan? Jangan cuma hanya Bismillahirrahmanirrahim. Cepet banget, singkat banget, kayak bacaan sholat tarawih, ya kan? Jadi yang kita tuntut di sini adalah yang istiqomah untuk menunaikan sholat tahajudnya. Sampai Siti Aisyah melihat kaki Rasulullah SAW itu membengkak sekali karena saking lamanya membaca satu surah. Lalu setelah Rasulullah SAW selesai sholat tahajud, lalu Siti Aisyah berkata kepada Nabi, wahai suamiku, kenapa engkau berdirinya begitu lama sekali? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin surga bagimu dan sudah mengampuni dosa-dosamu. Lalu Rasul SAW jawab, wahai Siti Aisyah, alastu abadan syakuro, bukankah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bersyukur sini adalah ya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu juga untuk berterima kasih ya kepada orang tua yang sudah mendidik kita, yang sudah menumbuh besar kita. Tinggal kita nanti ya ketika ya kami yang muda-muda ya bagaimana nanti bisa menumbuhkan anak dengan anak yang baik, dengan mendidik mentarbiyah dengan baik. Makanya ya perlunya kita untuk ya sempurnakan ibadah kita, sholatnya yang benar. Kemudian kita berperilaku yang baik, berperilaku yang karimah, akhlakul karimah, sebagaimana Aisyah pernah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW di situ adalah Al-Quran. Dan kemudian yang di sini yaitu adalah tauhid. Karena tauhid ini merupakan pelajaran yang pertama sebagai tiangnya dari pelajaran-pelajaran agama. Tanpa tauhid maka akan hancur. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya di situ adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai. Jadi tiga hal inilah, baik itu rezeki yang halal disertai juga dengan qanaah, rasa puas atau ikhlas untuk menghilangkan sifat bakhil kita, sifat tamak kita, dan kita selalu memohon kepada Allah agar lebih bertakwa. Karena sebagai orang mukmin, ya kita juga harus mempunyai bekal qanaah, ya ikhlas menerima karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu akan menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin pula. Orang-orang yang muttaqin itu memang derajat yang paling tinggi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan yang keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, tabarakallah. Makanya nih Bu ya, ini tiga hal ya supaya kita membentengi diri kita dari ya sifat-sifat yang tidak diinginkan, termasuk juga ya sifat bakhil ataupun pelit. Makanya ada di dalam doanya Ibu ya, doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut dan pelit.
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari utang dan dari qahri rijal, dan juga dari kebencian dari manusia. Dan di sini doa ini bisa untuk melindungi diri kita dari sengsara, dari jiwa bakhil, dan bisa juga untuk melunasi utang-utang. Mudah-mudahan ya bagi jamaah ibu-ibu yang mempunyai utang ya segera lunasi utangnya. Semoga Allah SWT memudahkan membayar utangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja dulu yang akan saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sendiri. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita di sini menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anallahu bikum, barakallahu fikum ajma'in, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari langsung saja ditutup dengan doa ya Bu ya. Kita ditutup doa. Semoga doa kita selama ini, hidup kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang lain, keluarga maupun juga kerabat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal qasdi, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassana wa bil hadi rasulillah. Tawassana wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pagi-pagi makan soto babat, insyaallah berkah dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.